Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Proses pembekuan darah. Memahami proses pembekuan darah atau koagulasi saat terjadi luka. Proses pembekuan darah atau disebut juga dengan koagulasi adalah kondisi di mana darah Anda menggumpal untuk menghentikan peredaran. Kondisi ini bisa jadi hal yang menguntungkan, bisa juga buruk bagi kesehatan, tergantung kondisi setiap orang. Pasalnya, mekanisme pembekuan darah memang diperlukan dalam situasi tertentu, namun dapat membahayakan juga. Komponen yang berperan dalam proses pembekuan darah. Koagulasi ini membuat darah yang tadinya berbentuk cair berubah menjadi padat atau menggumpal. Proses ini penting untuk mencegah tubuh kehilangan darah terlalu banyak saat terjadi luka atau cedera. Di dunia medis, proses koagulasi ini juga disebut dengan istilah hemostasis. Trombosit. Trombosit atau yang dikenal juga dengan keping darah adalah sel berbentuk kepingan yang terkandung di dalam darah. Trombosit dihasilkan oleh sel-sel di dalam sum-sum tulang bernama megakariosit. Peran utama trombosit adalah membentuk gumpalan atau bekuan darah sehingga peredaran darah dapat dihentikan atau diperlambat. Faktor koagulasi atau pembekuan darah. Faktor koagulasi atau memiliki sebutan lain faktor pembekuan darah adalah jenis protein yang diproduksi oleh hati untuk membekukan darah. Bagaimana proses pembekuan darah terjadi? Mekanisme atau proses pembekuan darah terjadi dalam rangkaian interaksi kimiawi yang cukup kompleks. Berikut penjelasan rinciannya. Pembuluhan darah menyempit. Ketika tubuh terluka atau mengeluarkan darah, artinya telah terjadi kerusakan pembuluh darah. Nah, itu juga pembuluh darah akan mengejang sehingga terjadi vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah. 2. Sumbatan dari trombosit terbentuk pada bagian pembuluh darah yang rusak. Trombosit akan segera menempel dan membentuk sumbatan agar tidak banyak darah yang keluar. Agar proses pembentukan sumbatan dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya, trombosit akan menghasilkan zat kimia tertentu untuk mengundang trombosit lainnya. Faktor koagulasi membentuk bekuan darah. Di saat yang bersamaan, faktor-faktor koagulasi atau pembekuan akan membentuk reaksi yang disebut dengan kaskade koagulasi. Pada kaskade koagulasi, faktor pembekuan fibrinogen akan diubah menjadi benang-benang halus yang disebut dengan fibrin. Benang-benang fibrin ini akan bergabung dengan trombosit untuk memperkuat sumbatan. Proses pembekuan darah berhenti. Agar pembekuan darah tidak terjadi secara berlebihan, faktor-faktor koagulasi akan berhenti bekerja dan trombosit diambil kembali oleh darah. Setelah luka berangsur-angsur membaik, benang fibrin yang sebelumnya terbentuk pun akan hancur sehingga tidak ada lagi sumbatan pada luka. Pembekuan darah terganggu. Dalam beberapa kasus ada orang-orang yang terlahir dengan mutasi genetik sehingga tubuhnya kekurangan faktor pembekuan darah tertentu. Hiperkoagulasi adalah kondisi yang berlawanan dengan gangguan pembekuan darah, di mana proses pembekuan darah terjadi secara berlebihan meski tidak ada luka apapun.